Halo, Assalamualaikum. Saya Adi. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang media transmisi. Jenis-jenis media transmisi berdasarkan bentuknya ada dua, yaitu fisik atau kabel dan juga non-fisik atau nirkabel. Media transmisi kabel sendiri ada tiga, yaitu yang pertama kabel twisted pair. Kabel twisted pair adalah sepasang kabel tembaga yang diputar bersama-sama berbentuk spiral dan dibungkus dengan lapisan plastik. Yang kedua, kabel koaksial. Kabel koaksial adalah kabel dua konduktor yang konduktor pertamanya berada di rongga luar mengelilingi satu konduktor tunggal yang dipisahkan oleh bahan isolator. Yang ketiga, kabel fiber optik. Kabel fiber optik adalah jenis kabel yang terbuat dari serat kaca atau plastik halus yang dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan media transmisi tanpa kabel atau nirkabel ada tiga. Yang pertama adalah microwave. Gelombang microwave adalah media transmisi yang menggunakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi atau super high frekuensi. Panjang gelombangnya mulai dari 1 mm sampai 1 meter. Kelebihannya adalah kemampuan saluran lebih besar dan fleksibilitas yang tinggi. Sedangkan kekurangannya, jarak jangkau lebih pendek, membutuhkan banyak saluran repeater, dan perambatan gelombang mudah terpengaruh oleh interferensi perangkat lain. Yang kedua, satelit. Satelit adalah jenis media transmisi yang menggunakan satelit untuk menerima sinyal dari stasiun bumi ke satelit bumi yang mengorbit pada ketinggian 36 km. Kelebihannya, harga lebih murah dan dapat menjangkau seluruh permukaan bumi. Namun kekurangannya adalah biaya asuransi yang besar dan investasi yang mahal. Ketiga, infrared. Infrared atau inframerah adalah media transmisi yang menggunakan radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang yang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Sinyal yang digunakan untuk komunikasi infrared menggunakan kecepatan 4 megabit per second. Kelebihannya adalah kebal terhadap interferensi radio dan perangkat elektromagnetik yang lain. Tetapi, cara penggunaannya sangat terbatas. Metode perambatan atau propagasi. Sinyal dapat menyebar melalui 3 model perambatan. Yang pertama adalah perambatan melalui kontur daratan dengan menggunakan frekuensi yang rendah. Yang kedua, perambatan melalui pantulan layar ionosfer menggunakan frekuensi yang tinggi. Yang ketiga adalah perambatan melalui line of sight dengan menggunakan frekuensi sangat tinggi. Kriteria utama untuk komunikasi data berjalan dengan baik, yang pertama yang harus diperhatikan adalah masalah performa atau waktu respons. Dengan data yang begitu besar, data harus mampu diproses secara cepat tanpa ada kesalahan sampai ke tempat tujuan. Yang kedua adalah konsistensi dan reliabilitas. Data yang dikirim kepada penerima adalah benar-benar data yang dikirim. Artinya adalah data tersebut konsisten antara yang dikirim dan yang diterima. Yang ketiga adalah recovery, yang artinya data yang hilang dapat dikembalikan lagi ke bentuk asalnya. Yang keempat adalah masalah sekuritas. Data yang dikirim harus terjamin keamanannya. Tujuan komunikasi data ada beberapa hal. Yang pertama adalah mengirimkan data dalam jumlah besar secara efisien tanpa kesalahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, mendukung penggunaan peralatan dari jarak jauh atau secara remote. Yang ketiga, manajemen sistem komputer baik secara terpusat maupun secara tersebar. Yang keempat, mengelola data dalam berbagai macam sistem komputer. Yang kelima adalah mendapatkan data secara langsung dari sumbernya. Hal ini dapat meningkatkan kehandalan dari sistem komputer tersebut. Spektrum gelombang pada komunikasi nirkabel dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu gelombang microwave, gelombang infrared, dan gelombang cahaya.
di mana masing-masing gelombang tersebut mempunyai band frekuensi sendiri-sendiri. Pemilihan band frekuensi dibagi mulai dari very low frequency atau VLF sampai dengan EHF atau extreme high frequency. Namun yang perlu diketahui ada 3 hal, yaitu yang pertama adalah very low frequency. VLF menggunakan frekuensi 3 sampai dengan 30 kHz dengan metode perambatan melalui kontur daratan. Frekuensi VLF digunakan untuk navigasi radio jarak jauh. Yang kedua adalah very high frequencies. Very high frequencies atau VHF menggunakan frekuensi 30 sampai dengan 300 MHz dengan metode perambatan melalui kontur daratan dan pantulan ionosfer. Frekuensi VHF ini digunakan untuk siaran radio broadcast maupun siaran televisi. Yang ketiga, ultra high frequencies atau UHF. UHF menggunakan frekuensi 300 sampai dengan 3000 MHz atau 3 GHz dengan metode perambatan line of sight. Frekuensi UHF ini digunakan untuk komunikasi telepon seluler maupun radar dan juga wireless LAN. Oke, sekarang kita masuk cara berpikir dalam komunikasi data. Cara berpikir dalam komunikasi data adalah bagaimana menyebarkan informasi dengan cepat tanpa kesalahan dan mengintegrasikan berbagai macam tipe sistem komunikasi menjadi satu sistem. Itu adalah cara berpikir dalam komunikasi data. Oke, sekian materi dari saya. Jika ada pertanyaan bisa dicantumkan di komentar di bawah ini. Jika suka dengan video ini silakan di like dan jangan lupa untuk di subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.